Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran fisika kelas 11 SMA bersama saya Nurul Istiqomah. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai materi kalor jenis, dan kapasitas kalor. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Baik, setelah pembelajaran ini diharapkan nantinya adik-adik dapat menentukan jumlah kalor yang digunakan untuk mengubah wujud suatu benda. Apa sih itu perubahan wujud benda? Di kehidupan sehari-hari adik-adik sering melihat bagaimana es batu berubah menjadi air, atau air kemudian dibekukan dan menjadi es batu, atau air yang berada pada suhu ruang normal kemudian dipanaskan di atas air atau diberi kalor, dia kemudian mendidih, mengalami gumpalan-gumpalan dan kemudian menguap. Nah, di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa kalor adalah energi panas yang dimiliki zat atau suatu benda, di mana kalor ini memiliki sifat dia mengalir dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Nah, adik-adik sekalian, kalor sendiri itu dapat menyebabkan beberapa perubahan pada benda, antara lain perubahan suhu, perubahan wujud, dan perubahan ukuran atau biasa disebut sebagai pemuaian. Nah, di video ini kita terlebih dahulu akan membahas tentang perubahan wujud benda. Di video sebelumnya telah dijelaskan tentang perubahan suhu, bahwa kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda dirumuskan dengan W sama dengan mc delta T, di mana W adalah kalor, M adalah massa benda, T adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, perubahan wujud benda yang diakibatkan oleh kalor antara lain membeku, melebur, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Kapan perubahan wujud ini terjadi pada zat atau benda? Nah, adik-adik dapat melihatnya pada siklus perubahan wujud benda ini. Nah, siklus padat ke cair, cair ke gas, dan padat ke gas adalah proses perubahan wujud benda yang menyerap kalor. Sementara siklus cair ke padat, gas ke cair, gas ke padat adalah proses perubahan wujud benda yang terjadi dengan melepaskan kalor. Nah, selanjutnya banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud suatu benda yang dari wujud satu ke wujud yang lain bergantung pada dua hal, yaitu yang pertama jenis bendanya. Nah, di video kalor dijelaskan bahwa antara air dan besi yang sama-sama diletakkan di bawah sinar matahari, maka tentunya besi akan lebih cepat panas daripada air karena perbedaan kalor jenis, atau kalor yang dibutuhkan untuk membuat bendanya panas. Kemudian yang kedua, massa benda. Nah, selain jenisnya, juga kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud benda bergantung pada massa bendanya. Misal, untuk mencairkan es batu kristal yang kecil-kecil itu dengan es batu balok yang besar atau es batu kristal sekarung misalnya, tentunya akan membutuhkan jumlah kalor yang berbeda. Nah, perbandingan antara kalor yang dibutuhkan dengan besar massa bendanya inilah yang disebut dengan kalor laten, yang dilambangkan dengan L. Atau didefinisikan juga bahwa kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas oleh suatu zat untuk mengubah wujudnya per satuan massa. Oke, berdasarkan penjelasan tadi, maka persamaan untuk kalor laten dapat dituliskan dengan Q sama dengan M dikali L, atau L sama dengan Q dibagi M, di mana L adalah kalor laten, Q adalah kalor yang dilepas atau dibutuhkan, dan M adalah massa. Nah, yang termasuk ke dalam kalor laten ada kalor beku, ada kalor lebur, kalor uap, kalor embun. Nah, apa perbedaan dari jenis-jenis kalor laten tadi? Nah, coba perhatikan grafik perubahan wujud air berikut agar adik-adik lebih memahami maksudnya. Nah, grafik wujud air itu apa? Nah, di sini kita akan mencoba melihat
cara mengetahui jumlah kalor yang dibutuhkan pada selama proses perubahan wujud air. Nah, biasanya kita kan melihat air yang berada pada suhu 0 derajat di bawah 0 derajat Celcius pasti akan membeku atau menjadi es. Jadi mulai wujud air adalah es, kemudian ketika dipanasi menjadi mencair, kemudian dipanasi lagi mendidih, kemudian airnya akan menguap. Oke, secara matematis kita tuliskan sumbu Y adalah sumbu untuk besar suhu dengan derajat Celcius, dan sumbu X adalah sumbu untuk besar kalor, satuannya joule. Oke, anggaplah es yang membeku berada pada suhu minus 10 derajat Celcius. Kemudian es ini diberi kalor terus-menerus hingga es kemudian berada pada suhu 0 derajat Celcius. Pada proses dari minus 10 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius, es belum berubah wujud menjadi cair, karena pada suhu 0 derajat Celcius, air masih berada pada titik beku. Jadi wujudnya masih es. Tapi kemudian pada suhu 0 derajat Celcius, kita panasi lagi dengan suhu yang tetap 0 derajat Celcius, maka perlahan es akan melebur dan berubah wujud menjadi air. Jadi untuk mengubah es ke air pada rentang ini tidak memerlukan perubahan suhu karena suhunya tetap. Kemudian air kita panasi lagi terus-menerus hingga suhunya naik, maka lama-kelamaan air akan mendidih, di mana titik didih adalah 100 derajat Celcius. Jadi air kita panasi terus-menerus dengan menaikkan suhu dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius sehingga airnya mendidih. Nah, 100 derajat Celcius ini adalah batas suhu tertinggi pada air dan tidak bisa lagi lebih tinggi dari di atasnya. Nah, di sini wujud air yang mendidih masih berupa air meskipun sudah muncul gelembung-gelembung. Nah, ketika air yang mendidih ini tetap dipanasi dengan suhu yang sama, karena otomatis tidak akan bisa lagi melebihi di atas. Nah, lama-kelamaan airnya akan menguap. Nah, pada proses dari mendidih ke uap ini kita tentu saja menggunakan kalor, tapi tidak ada perubahan suhu. Oke, lalu bagaimana kita mengetahui kalor latennya? Nah, adik-adik masih ingat kan tentang dua rumus tadi, yaitu pertama persamaan perubahan suhu, yaitu Q sama dengan MC delta T, dan persamaan perubahan wujud atau rumus kalor laten, yaitu Q sama dengan M kali L. Nah, rumus perubahan suhu digunakan apabila wujud benda tetap dan suhu benda berubah. Misalnya S-nya dari minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Tetap S tapi 0 derajat Celcius. Jadi wujud bendanya tetap dan suhu bendanya berubah. Kemudian rumus perubahan wujud benda digunakan apabila wujud bendanya berubah dan suhunya tetap. Misal S-nya 0 derajat Celcius, kemudian kita panasi dengan suhu yang tetap 0 derajat Celcius, maka es dari titik beku ini perlahan akan mencair. Nah, sekarang kita coba analisis grafik perubahan wujud air ini. Oke, dari wujud es ke es kita memerlukan kalor. Kalornya kira-kira beberapa joule. Nah, kita namai dulu. Dari es ke es itu Q1. Selanjutnya dari wujud es ke air itu kira-kira memerlukan berapa kalor. Kita namai dulu Q2. Begitupun untuk air ke air mendidih kita namai Q3, dan air mendidih ke uap kita namai Q4. Jadi cara menganalisisnya kita pisah-pisah dulu setiap Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, pertama kita tentukan rumus yang digunakan untuk mencari setiap kalor. Oke, untuk Q1 wujudnya tetap, suhunya berubah. Jadi kita pakai Q1 sama dengan MC delta T. Kita pakai persamaan perubahan suhu karena wujudnya tetap, suhunya berubah. Kemudian untuk Q2
wujudnya berubah dari es ke air tapi suhunya tetap, yaitu tetap menggunakan 0 derajat Celcius. Jadi kita pakai rumus perubahan suhu, yaitu Q2 sama dengan M dikali L. Kemudian untuk Q3 wujudnya tetap, yaitu dari air biasa, kemudian lama-lama mendidih, wujudnya masih air tapi suhunya berubah, yaitu dari 0 derajat menjadi 100 derajat Celcius. Jadi kita pakai rumus perubahan suhu, maka Q3 sama dengan MC delta T. Selanjutnya untuk Q4 wujudnya berubah, yaitu dari air menjadi uap, tapi suhunya tetap, yaitu 100 derajat Celcius. Jadi kita pakai persamaan atau rumus kalor laten atau perubahan wujud, maka Q4 sama dengan M dikali L. Oke, sampai di sini paham kan cara menganalisis grafik perubahan wujud air? Baik, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut ini. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu 900 gram dari suhu minus 10 derajat Celcius hingga seluruhnya menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius adalah berapa joule? Oke, jadi diketahui massa es adalah 900 gram, kemudian suhu awal adalah minus 10 derajat Celcius, dan suhu akhir atau T2 adalah 20 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air adalah 1, dan kalor jenis es adalah 0,5, dan kalor lebur es adalah 80. Oke, pertama-tama kita buat dulu grafiknya, kemudian kita analisis dari setiap titik seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi kita buat dulu setiap titiknya hingga mencapai dari minus 10 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Jadi titiknya itu dari minus 10 ke 0, kemudian dari 0 ke 0 di mana es ke air, kemudian dari air ke air atau titik A ke B, kemudian B ke C, dan C ke D. Oke, untuk titik A ke B kita sebut sebagai Q1, dan titik B ke C kita sebut sebagai Q2, dan titik C ke D kita sebut sebagai Q3. Oke, pertama kita cari persamaan untuk masing-masing Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1, karena dia dari S ke S namun suhunya dari minus 10 ke 0, maka rumus yang digunakan adalah rumus perubahan suhu, yaitu Q1 sama dengan massa dikali kalor jenis S dikali perubahan suhu. Oke, kita masukkan persamaan 900 dikali 0,5, 0 dikurang minus 10 yaitu 10, maka diperoleh 900 dikali 0,5 dikali 10 diperoleh hasil 4500 kalori. Kemudian untuk Q2, karena Q2 adalah suhu tetap dan benda mengalami perubahan wujud dari es ke air, maka kita menggunakan rumus kalor laten atau rumus perubahan wujud benda. Maka Q2 sama dengan massa dikali kalor lebur es karena berada di titik lebur es, sehingga massa 900 dikali kalor lebur 80 diperoleh Q2 sama dengan 7200 kalori. Oke, selanjutnya Q3 yaitu dari air bersuhu 0 derajat Celcius ke air bersuhu 20 derajat Celcius, maka tidak mengalami perubahan wujud benda tapi mengalami perubahan suhu, sehingga kita menggunakan rumus perubahan suhu, yaitu Q3 sama dengan MC delta T, di mana C yang digunakan adalah kalor jenis air. Oke, kita masukkan nilainya 900 dikali 1 dikali delta T adalah perubahan suhu dari air bersuhu 0 derajat hingga 20. Jadi 20 dikurang 0 adalah 20. Diperoleh hasil 900 kali 1 kali 20 adalah 1800 kalori. Oke, selanjutnya untuk mengetahui jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu dari minus 10 hingga 20, maka kita jumlahkan secara keseluruhan, sehingga Q totalnya adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 adalah 4500 ditambah 7200 ditambah 1800, diperoleh Q total adalah 13.500 kalori.
Nah, agar adik-adik lebih memahami materi yang telah dijelaskan, silahkan adik-adik kemudian kerjakan LKPD 3, yaitu LKPD materi perubahan wujud benda yang telah dibagikan. Nah, itulah video pembelajaran fisika mengenai materi perubahan wujud benda. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.